Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Febrianti Hanung Pratiwi, NIM 195221016, Muhammad Andre 195221024, Lutfi Nur Azizah 195221040. Di sini kami mendapatkan tugas dari Ibu Adelia Desi Prawesti selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas terdapat 3 poin, yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yang di dalamnya ada prosedur konsolidasi dan diferensial. Kemudian ada akuisisi dengan kepemilikan penuh, jangka waktu sesaat setelah akuisisi, lalu setelah periode akuisisi. Yang kemudian ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian dengan jangka sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yaitu materi prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor ini biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Dalam prosedur konsolidasian ini tidak memiliki perbedaan signifikan dalam proses pembuatannya. Perbedaan yang ada hanya pada nilai ekuitas yang lebih besar dibandingkan nilai wajarnya. Lalu adanya diferensial akibat perbedaan nilai ekuitas dengan nilai wajar. Adanya alokasi diferensial pada akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Lalu eliminasi saldo diferensial kemudian dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi baru, setelahnya dimasukkan ke dalam laporan konsolidasian. Seperti ilustrasi pada soal ini, pada 1 Januari 2015 PT Nusantara melakukan akuisisi terhadap PT Andalas. PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1,5 miliar merupakan nilai wajar konsiderasi atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan PT Nusantara terhadap PT Andalas dalam berbagai faktor. Lalu bagaimana pencatatan akuisisinya? Pada 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar debit, lalu kas sebesar 1,5 miliar kredit. Yang selanjutnya, transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1, miliar, nilai buku yang terdiri dari saham biasa sebesar 80 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Lalu total nilai bukunya sebesar 1,2 miliar. Mohon maaf, ini salah. Nilai investasi sebesar 1,5 miliar, nilai bukunya sebesar 800 juta, saldo labanya sebesar 400 juta, kemudian dijumlahkan menjadi 1,2 miliar, lalu terdapat selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta. Di skema tersebut adanya selisih sebesar 300 juta yang menjelaskan jika investasi PT Nusantara terhadap PT Andalas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku PT Andalas. Lalu
Selain itu kita juga akan untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan saldo 1 Januari, rasionya itu ada 100:0 dengan investasi 1,5 miliar. Lalu modal saham 500 juta, saldo labanya 400 juta, maka diferensialnya 300 juta. Lalu laba bersihnya rasionya 100:0, dividen rasio 100:0, hingga diperoleh saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100:0, yaitu investasi sebesar 1,5 miliar, modal saham sebesar 300 juta, saldo laba sebesar 400 juta, hingga diperoleh diferensial sebesar 300 juta. Itu kita akan membuat jurnal eliminasi, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta itu di debit, dan investasi pada PT Andalas 1,5 miliar itu di kredit. Yang selanjutnya diferensial. Diferensial di sini dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasi sebagai goodwill. Nah, menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, diferensial dialokasi kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, lalu liabilitas yang diambil alih atau dialokasi sebagai goodwill. Lalu diferensial ini muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku aset bersih pada saat konsolidasi. Kemudian aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada satu, persyaratan kontraktual, 2, kondisi ekonomi, 3, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta 4, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Seperti kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi adalah persediaan 50 juta, tanah 250 juta itu di debit, lalu diferensialnya total dari persediaan dan tanah itu 300 juta itu di kredit. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di dalam contoh ini, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas
seharga 1,5 miliar. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1,4 miliar, sehingga dapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Nah, di sini terdapat laporan posisi keuangan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Lalu yang selanjutnya kita akan mencatat pembelian saham PT Andalas. Yang pertama, PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1,5 miliar, debit kas 1,5 miliar, kredit. Lalu jurnal yang kedua mengeliminasi saldo awal investasi atau ekuitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saldo biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta itu di debit. Lalu investasi pada PT Andalas 1,5 miliar itu kredit. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi tersebut ada persediaan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta itu di debit, lalu diferensial 300 juta dan bangunan dan peralatan 60 juta itu di kredit. Lalu kita akan memperoleh laporan keuangan konsolidasian dari PT Nusantara ini sesaat setelah akuisisi, di mana laporan posisi keuangan ini menunjukkan aset kas dan setara kas senilai 700 juta, lalu piutang sebesar 850 juta, persediaan sebesar 800 juta, tanah sebesar 2 miliar 210 juta, lalu bangunan dan peralatan 3 miliar 340 juta, akumulasi penyusutan sebesar 600 juta, merek dagang sebesar 400 juta, goodwill sebesar 100 juta, hingga diperoleh total aset 800 juta. Lalu liabilitas utang usahanya sebesar 1,3 miliar, utang obligasi sebesar 2 miliar, lalu ada ekuitas dari saham biasa 3 miliar, dan saldo laba 1,5 miliar, hingga diperoleh total liabilitas dan ekuitas. Oke, selanjutnya laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2015. Di sebelah kiri terdapat kolom aset dengan total aset sebesar 7 miliar 800, dan di sebelah kanan terdapat kolom liabilitas dan ekuitas sebesar totalnya sebesar 7 miliar 800, sama hasilnya balance. Lalu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara ini mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Nah, karena PT Nusantara ini sebagai entitas pemilik PT Andalas, maka ia mencatat transaksi yang terkait penerimaan dividen dan entitas anak. Dicatat pada tanggal 31 Desember 2015 di debit kas sebesar 50 juta dan dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Lalu setelah pencatatan tersebut, kita mencatat neraca saldo untuk PT Nusantara dan PT Andalasnya. Setelah mencatat
neraca saldo, diketahui lagi bahwa selama tahun berjalan ini PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Karena PT Nusantara sebagai pemilik, maka ia dapat mengakui perolehan pendapatan ini sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalasnya. Ini berdasarkan metode ekuitas. Pencatatannya, pada tanggal 31 Desember 2015, dicatat investasi pada PT Andalas di debit sebesar 200 juta dan kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Lalu ada bagian laba atas PT Andalas dicatat di sebelah debit sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya ada pencatatan pula untuk investasi pada PT Andalas di debit sebesar 5 juta dan di kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Lalu kita menghitung kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Dicatat saldo pada tanggal 1 Januari 2015, saldo awalnya rasionya 100/0, investasinya sebesar 1.500.000, terus non pengendalinya 0 sama dengan modal sahamnya 800 juta, ditambah saldo laba sebesar 400 juta, tanahnya 210 juta, persediaannya sebesar 50 juta, bangunannya sebesar 60 juta, dan goodwill sebesar 100 juta. Laba bersih sebesar rasionya 100/0, investasinya sebesar 200 juta, modal saham tidak ada, saldo labanya sebesar 200 juta. Lalu dividen rasionya 100/0, di investasinya sebesar 50 juta dan saldo laba 50 juta. Di bagian penyesuaian rasionya 100/0, investasinya sebesar 45 juta dan di persediaan diketahui 50 juta serta akumulasi penyesuaian bangunannya 5 juta. Saldo pada tanggal 31 Desember menjadi di investasi sebesar 1.605.000 juta dan di modal saham sebesar 800 juta, di saldo laba sebesar 400 juta, pada tanah sebesar 210 juta, di bangunan sebesar 60 juta, di akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan goodwill sebesar 100 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi pencatatannya, pertama, bagian laba atas PT Andalas dicatat di sebelah debit sebesar 155 juta, di sebelah kredit dicatat dividen diumumkan sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Lalu untuk mengeliminasi saldo awal investasi dicatat saham biasa PT Andalas di sebelah debit sebesar 800 juta, saldo laba dicatat sebelah debit sebesar 400 juta, diferensiasi dicatat di sebelah debit sebesar 300 juta, dan dicatat pada kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000 juta. Setelah itu, mengalokasikan diferensiasi terhadap aset teridentifikasi. Beban pokok penjualan di sebelah debit sebesar 50 juta, tanah di sebelah debit 210 juta, goodwill di sebelah debit juga catat 100 juta. Di sebelah kredit dicatat bangunan dan peralatan sebesar 60 juta serta diferensiasi sebesar 300 juta. Setelah itu ada pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Adanya penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta ini
dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka pengurangan penyusutannya ini sebesar 60 juta dibagi dengan 12 tahunnya sama dengan 5 juta. Jurnal eliminasinya itu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di sebelah debit sebesar 5 juta dan beban penyusutan di sebelah kredit sebesar 5 juta. Lalu mencatat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Setelah pencatatan itu ada laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Yang pertama, perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Ini laba bersih PT Nusantara dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalasnya sebesar 155 juta ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Hasilnya laba rugi konsolidasi sebesar 755 juta. Selanjutnya ada perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000 juta ditambah dengan laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta ditambah dengan porsi kepemilikan PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 200 juta ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta dikurangi lagi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta dan hasil laba rugi konsolidasinya sebesar 1.955 juta. Lalu dicatat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Sebelah kiri kolom aset totalnya sebesar 8.455 juta dan di sebelah kanan pada kolom liabilitas dan ekuitas totalnya sebesar 8.455. Selanjutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Ini neraca saldo per 31 Desember 2016 dicatat pada PT Nusantara debit kredit dan PT Andalasnya debit kredit. Diketahui PT Nusantara ini melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas ini melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Catatannya, di debit investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta dan di kredit dicatat pendapatan investasi dari PT Andalas sebesar 250 juta. Cash di debit sebesar 100 juta dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. PT Nusantara ini akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Pencatatannya, pada debit dicatat investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan di bagian kredit dicatat bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Di bagian debit untuk pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas dicatat pada debit
bagian laba dari PT Andalas sebesar 25 juta, dan di sebelah kredit catat investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Selanjutnya, perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Ada dicatat untuk saldo 1 Januari 2016-nya laba bersih, dividen, penyesuaiannya. Setelah nanti hasil akhirnya yaitu saldo pada tanggal 1 Januari 2015-nya. Selanjutnya kita mengeliminasikan pengakuan pada PT Andalas. Itu yang pertama ada bagian mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Ini pada debit dicatat bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, di kredit dicatat dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 130 juta. Untuk mengeliminasi saldo awal investasi dicatat saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 550 juta, diferensial di debit sebesar 255 juta, dan pada kredit dicatat investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi, dicatat di sebelah debit tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta. Untuk akumulasi penyusutan dan bangunan dan peralatan di sebelah debit juga sebesar 5 juta. Terus di sebelah kredit dicatat bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial di kredit dicatat 255 juta. Untuk pengakuan beban penyusutan aset identifikasi yang tersusutkan dicatat pada debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, beban penyusutannya di kredit sebesar 5 juta. Untuk pengakuan penurunan nilai goodwill pada debit dicatat kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, dan di kredit dicatat goodwill sebesar 25 juta. Selanjutnya dicatat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Ada kolom nama akun, neraca saldo untuk PT Nusantara dan PT Andalas. Terus ada kolom jurnal eliminasi, debit kredit, dan konsolidasian. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat secara atas kepemilikan penuh. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali, karena keberadaan kepentingan non-pengendali. PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain.
Kemudian ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali pada gambar dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Andalas yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta rupiah. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Nilai buku dari seluruh entitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Nilai buku yang terdiri dari saham biasa 800 juta rupiah. Saldo laba 400 juta rupiah dan diperoleh nilai buku sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Porsi kepemilikan 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta rupiah dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta rupiah. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta rupiah pada sisi debit, kemudian kas sebesar 1 miliar 200 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya, untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Saham biasa PT Andalas 800 juta rupiah di sisi debit, saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah di sisi debit. Kemudian investasi pada PT Andalas 1 miliar 200 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 300 juta rupiah di sisi kredit. Lalu jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah 210 juta rupiah, goodwill 100 juta rupiah di sisi debit, kemudian diferensial sebesar 300 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Dapat terlihat dari hasil yang tertera pada total aset. Jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Hal yang membedakan adalah komposisi aset yang sekarang dimiliki konsolidasian. Sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yakni goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaan PT Andalas. Selain itu, muncul pula suatu akun baru yakni kepentingan non pengendali yang menjadi cerminan besarnya hak non pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan.
Selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Pada tabel menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Kas sebesar 37.500.000 di sisi debit. Kemudian investasi pada PT Andalas 37.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya yaitu selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik yang dapat mengakui perolehan terhadap sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas 150 juta rupiah pada sisi debit, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di sisi kredit. Kemudian mengakui penghapusan diferensial selama periode berjalan. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di sisi debit. Lalu investasi pada PT Andalas 50 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta. Pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta di sisi kredit. Selanjutnya yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Sama halnya dengan eliminasi bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait bagian dividen oleh entitas anak pada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan. Yaitu jurnal eliminasi bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta. Kemudian dividen diumumkan sebesar 30.500.000. Kemudian investasi pada PT Andalas 67.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta rupiah di sisi debit. Dividen diumumkan sebesar 12.500.000. Investasi pada PT Andalas 37.500 di sisi kredit. Selanjutnya jurnal eliminasi berikutnya yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah, di sisi debit. Kemudian investasi pada PT Andalas 1.200.000 juta rupiah, kepentingan non pengendali sebesar 300 juta rupiah di sisi debit. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi selanjutnya yaitu beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 210 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan 60 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah di sisi kredit. Kemudian jurnal eliminasi selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan. Untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan
penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, sehingga aset tersebut disusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 5 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 37.500 di sisi debit, kemudian beban penyusutan 37.500 di sisi kredit. Selanjutnya, menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusutan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 705 juta rupiah, sedangkan saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta rupiah dikurangi penghasilan dari PT Andalas 105 juta rupiah ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas 150 juta rupiah ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Laba rugi konsolidasi yaitu 705 juta rupiah. Kemudian berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 1.500 juta rupiah. Laba bersih PT Nusantara 705 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 105 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara 300 juta. Kemudian memperoleh laba rugi konsolidasi yaitu 1.905 juta rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian setelah PT Nusantara kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasian laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun yang tidak berkenan di hati semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.